Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mendapat 2 materi. Materi yang pertama, kami akan membahas tentang persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru, yaitu mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Dan materi kedua, yaitu ada persatuan dan kesatuan pada masa reformasi, yaitu periode 21 Mei 1988 sampai sekarang. Tetapi, sebelum memasuki materi pembahasan, di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Ririn Raihanah, dan teman-teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Nisa Farah Saragi dari kelompok 3. Halo, saya Iglima Sirni dari kelompok 3. Saya Fatur Rahman. Perkenalkan, nama saya Steve William. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Lah muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ekses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas. Sebab jika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan ekonomi akan terganggu. Jika pembangunan ekonomi terganggu, maka pembangunan nasional tidak akan berhasil. Terima kasih. Pemegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu A. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana. Dan D. Sukses memerangi buta huruf. Akan tetapi, dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut, yaitu A. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang perpisahan antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. Selanjutnya, kelemahan dari sistem pemerintahan Orde Baru di bidang politik. Yang pertama, kekuasaan dipegang oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden sebagai pelaksana undang-undang memiliki kedudukan lebih dominan daripada lembaga legislatif. Yang kedua, pada saat itu pemerintahan bersifat sentralistik, yang dimana berbagai keputusan itu disosialisasikan dengan sistem komando. Yang ketiga, tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Lalu yang keempat, sering terjadinya praktik KKN yang merugikan perekonomian negara dan juga masyarakat. Lalu di bidang hukum,
perundang-undangan yang memiliki sifat untuk membatasi kekuasaan presiden justru kurang memadai. Karena hal itulah menimbulkan kesempatan untuk terjadinya praktik KKN di dalam pemerintahan. Yang kedua, supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyak oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu dengan kepentingan masing-masing. Maka dari hal itulah, hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Dari penyimpangan yang telah disebutkan tadi, Indonesia mengalami kondisi krisis multidimensional atau krisis di berbagai bidang. Dari kondisi ini menimbulkan lahirnya gerakan reformasi dan tumbangnya rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia, digantikan oleh Wakil Presiden pada saat itu, yaitu Baharudin Yusuf Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi, periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi a. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan b. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya tidak merubah sistem pemerintahan Indonesia. Baik sebelum maupun sesudah perubahan, sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial. Tetapi, perubahan tersebut telah merubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Jika dulu, Presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam praktiknya, dapat menekan lembaga-lembaga negara yang lain. Kini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberi peran yang lebih profesional atau berimbang terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuatan presiden menjadi lebih ketat. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga merubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebelum diubah, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terhadap penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu a. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. B. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 Ayat 1. C. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A Ayat 1.
D. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan, pasal 7. E. Pencantuman hak asasi manusia, pasal 28A sampai 28J. F. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. G. Presiden bukan mendataris MPR. H. MPR tidak lagi menyusun GBHN. I. Pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudiasi atau KY, pasal 24B dan 24C. J. Anggaran pendidikan minimal 20%, pasal 31 ayat 4. K. Negara kesatuan tidak boleh diubah, pasal 37 ayat 5. Dan L. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus.